Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang kami cintai, sekarang tiba saatnya kita membahas tentang media pembelajaran. Kali ini adalah tentang iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pelajaran ini biasa disampaikan di bab awal ketika kelas 7 di SMP. Kenapa kok langsung iman kepada Allah? Karena yang disampaikan pertama kali adalah akhlak atau akidah, tepatnya akidah dan akhlak. Ketika yang dibahas itu akidah, maka yang utama adalah keyakinan. Yang paling utama adalah keyakinan kepada Allah. Allah itu Tuhan kita, seperti itu. Mari kita mulai materinya. Bismillahirrahmanirrahim. Iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian lanjut. Ini ya, kompetensi intinya menghargai dan menghayati ajaran yang dianutnya. Kemudian kompetensi dasarnya menghayati Al-Quran sebagai implementasi dari pemahaman rukun iman. Beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan 3 Asmaul Husna. Lanjut. Hikmah beriman kepada Allah. Nah, ini indikatornya. Nanti kalian harus memahami apa itu implementasi dari pemahaman rukun iman. Apa itu iman pada Allah, apa itu makna Asmaul Husna dan hikmahnya beriman kepada Allah. Lanjut. Iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala punya 3 bagian yang harus kita pahami. Yang pertama, iman kepada Allah. Kedua, nanti kita bahas Asmaul Husna. Yang ketiga, hikmahnya beriman pada Allah. Langsung kita menuju yang iman pada Allah. Nah, ini anak-anak, kalian perhatikan. Ada gambar kabel yang putus atau kalau bahasa Jawanya ini mudo. Ya, kelihatan ini dalamnya kelihatan, dan ini juga kabel yang terkelupas. Pengertian iman menurut bahasa adalah percaya. Itu yang paling penting, percaya. Menurut istilah, iman adalah percaya dan meyakini dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan membuktikan dengan perbuatan. Jadi tidak cukup meyakini, oh Allah itu Tuhan, tidak cukup. Harus memenuhi 3. 1, meyakini dengan hati Allah Tuhan, mengucapkan dengan lisan dengan ucapan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kemudian yang ketiga, membuktikan dengan perbuatan. Sebagaimana juga ucapan seorang anak kepada ibunya misalnya, oh itu ibu saya yakin. Tidak cukup seperti itu. Oh itu harus diucapkan, itu ibu saya, dengan ucapan seperti itu. Yang ketiga, harus dibuktikan dengan perbuatan. Kalau memang benar-benar itu ibunya, maka harus nurut. Itulah yang dinamakan iman. Itu sebagai contohnya. Kalian lihat kabel ini, ya. Ketika orang melihat kabel ini, ya, kemudian yang terkelupas, mungkin kalau HP ini nggak akan ketika dipegang nggak akan takut. Coba perhatikan ini, kabel dengan seperti kemudian terkelupas, orang tidak akan berani untuk memegangnya. Nah, kalau dilihat secara detail, tidak ada listriknya. Tapi kenapa kok tidak berani memegang? Karena
Apa coba? Karena dia meyakini walaupun tak terlihat itu ada listriknya. Ya, itulah arti iman. Meyakini walau tanpa melihat. Itulah arti iman. Allah itu Tuhan. Tidak perlu tidak perlu kalian itu mencari di mana sih Allah itu, tidak perlu. Nah, itu namanya iman, meyakini tanpa melihat. Itu ya, penting saya jelaskan seperti ini agar kalian paham. Nah, kalian sekarang umur berapa ya? Mungkin kira-kira umur 15 tahun atau berapa ya? Usia SMP ini kan dari kecil sampai sekarang mungkin belum paham tentang apa itu iman. Ya, ini iman. Ya. Meyakini tanpa melihat. Tidak cukup meyakini, mengucapkannya dengan lisan, kemudian membuktikan dengan perbuatan. Ada orang itu, ya, orang itu yakin bahwa siapa Tuhanmu? Allah. Siapa nabimu? Nabi Muhammad. Sudah pernah syahadat? Sudah. Kapan terakhir syahadat? Kemarin. Loh, hari ini tidak syahadat. Nah, ya, hati-hati. Syahadat itu kalau di sholat setiap hari ya 17 kali. Karena 17 rakaat itu sholatnya harus mengucapkan syahadat, terutama di tasyahud akhir, di tasyahud awal itu ya. Kemudian dan membuktikan dengan perbuatan, tidak cukup mengucapkan, tidak cukup meyakini, bahkan harus membuktikan dengan perbuatan. Banyak orang itu yang ngakunya Islam, tapi ketika disuruh ibadah malas. Nah, hati-hati, itu nanti imannya luntur. Kita lanjut. Nah, ini ada kisah pengembala kambing. Abdullah bin Dinar berjalan bersama Umar bin Khattab dari Madinah menuju Mekah. Di tengah perjalanan bertemulah mereka berdua dengan anak gembala. Khalifah hendak mencoba menguji si gembala itu. Wahai anak gembala, juallah kepadaku seekor anak kambing dari ternakmu itu. Ujar Amirul Mukminin. Aku hanya seorang budak, jawab si penggembala. Khalifah pun membujuk, kambing itu amat banyak, apakah majikanmu tahu? Tidak. Majikanku tidak tahu berapa ekor jumlah kambingnya. Dia tidak tahu berapa kambing yang mati dan berapa yang lahir. Dia tidak pernah memeriksa dan menghitungnya. Khalifah terus mencoba membujuk. Kalau begitu, hilang satu ekor kambing pun majikanmu tidak tahu kan? Atau katakan saja nanti pada tuanmu, anak kambing itu dimakan serigala. Nih, uangnya terimalah. Ambil saja buat kamu untuk membeli baju atau roti. Anak gembala tetap tidak terbujuk dan mengabaikan uang yang disodorkan oleh Umar. Dites maksudnya. Kemudian, mendengar perkataan Khalifah Umar, si penggembala pun terdiam sejenak dan berucap, wahai Amirul Mukminin, di mana Allah? Di mana Allah? Jika Tuhan menyuruh saya berbohong, di mana Allah? Bukankah Allah Maha melihat? Apakah Tuhan mau menjerumuskan saya ke dalam neraka karena telah berbohong? Nah, mendengar jawaban itu Khalifah Umar lantas bergetar hatinya dan seraya mengucapkan, ayo antar aku ke tuanmu, akan kubebaskan kau saat ini juga. Itu dulu ketika zamannya masih ada perbudakan sampai dibebaskan ya. Bahkan harganya kalau sekarang untuk memerdekakan seorang budak itu membutuhkan setara dengan 100 unta. Nah, kira-kira kamu lihat sendiri, cari di Google. Berapa nilai satu unta saja berapa? Nah, untuk membebaskan satu budak butuh nilai seharga 100 unta. Nah, itu ya. Seperti itu, gara-gara seperti ini Khalifah Umar itu membebaskan budak ini. Masya Allah ya. Itu, saya lanjutkan. Ini ada
Al-Quran sebagai implementasi dari pemahaman rukun iman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kalian ikuti bareng-bareng ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu billahi ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. Surat An-Nisa, surat yang keempat, ayatnya 136. Kalian bisa cek di Quranmu sendiri. Lanjut. Artinya, wahai orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasulnya, yaitu Nabi Muhammad, dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasulnya, serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang ingkar atau kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah tersesat sejauh-jauhnya. Surat An-Nisa. Nah, ya, itu sudah ada apa di Quran perintahnya. Rukun iman itu ya. Satu, iman kepada Allah, iman kepada Rasul, iman kepada kitab, iman kepada hari akhir, ya, iman kepada qadar. Ya. Kalian kan bisa hafal itu. Allah, iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada Rasul, iman kepada kitab, iman kepada hari akhir, iman kepada qada dan qadar. Nah, lanjut. Itu tadi pengertian iman kepada Allah. Dan lanjut kita menuju makna Asmaul Husna. Apa itu Asmaul Husna? Bismillahirrahmanirrahim. Makna Asmaul Husna. Asmaul Husna itu asma itu nama, husna itu bagus, nama Allah, nama-nama yang indah. Indah, nama-nama Allah yang indah. Kalian bisa catat ini di buku kalian. Nah, kemudian kita lanjut. Ini ada Al-Quran Al-A'raf ayat 180. Kalian bisa menirukan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha wadarul ladina yulhiduna fi asma'i sayujzauna ma kanu ya'malun. Dan Allah memiliki Asmaul Husna, nama-nama yang terbaik, maka bermohonlah padanya dengan menyebutnya Asmaul Husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahartikan namanya. Mereka kelak akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Ya. Jangan sampai menyebutkan nama Allah buat main-mainan, ya. Terutama kadang-kadang anak kecil itu suka membuat main-mainan, misalnya Allah itu misalnya dipikirkan, ya, tidak boleh. Kata Nabi Muhammad, jangan kau bahas Allah, bahaslah makhluk Allah. Ya. Tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatillah, kata Nabi Muhammad. Itu tidak ada di keterangan yang saya terangkan di sini, tapi ini referensi buat kalian. Tafakkaru, berpikirlah kalian, khalqillah, tafakkaru fi khalqillah,
atas ciptaan Allah. Wala tafakkaru, dan jangan kamu berpikir, wala tafakkaru fi dzatillah, jangan kamu berpikir atas zat Allah. Pasti Allah itu. Jangan, enggak usah ada pertanyaan seperti itu. Yang penting kamu iman, ketika ada makhluk, ketika ada manusia, pasti ada yang menciptakannya, yaitu siapa? Allah. Kemudian lanjut, ketika kita bahas Asmaul Husna, maka ada 99 nama. Di Quran pasti, setiap Quran pasti ada Asmaul Husna di sebelum surat Al-Fatihah atau setelah terakhir surat An-Nas. Itu pasti di sampulnya pasti ada Asmaul Husna. Yang kita bahas kali ini adalah 4 Asmaul Husna karena keterbatasan waktu ya. Kalau kita bahas semua nanti nggak cukup waktunya. Nah, ini Al-Alim. Al-Alim artinya maha mengetahui. Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui yang tampak atau yang gaib. Pengetahuan Allah Subhanahu wa taala tidak terbatas oleh waktu dan ruang dan waktu. Segala aktivitas yang dilakukan oleh makhluk diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi ada contoh ketika pengembala itu ditanya oleh sahabat Umar, ya, ini saya beli ini 1 ekor. Tidak usah ngomong majikanmu. Saya beli, uangnya untuk kamu. Si pengembala ini ditanya lagi, apakah tuanmu ini tahu ketika saya ambil 1 ekor ini? Ya tidak tahu, karena kambingnya itu beribu-ribu ya. Maka si pengembala ini bilang, apakah Allah tidak melihat? Apakah Allah tidak maha melihat? Ketika itu langsung dimerdekakan. Itu ya. Itu sama seperti tadi itu kabel itu ya. Tidak terlihat tapi tidak berani memegang karena yakin bahwa di sana ada listriknya. Nah, ini ada surat Al-An'am ayat 59. Kita baca kemudian kalian tirukan, boleh sambil belajar baca Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu wa ya'lamu ma fil barri wal bahri وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. Tidaklah ya, Allah, yang artinya ini tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah sendiri ya. Semua ya, kunci semua yang gaib itu Allah yang mengetahui. Dia mengetahui apa yang ada di darat dan di laut. Tidak ada sehelai pun daun yang gugur melainkan Dia mengetahuinya pula. Dan tidak jatuh sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak pula sesuatu yang basah atau kering melainkan tertulis dalam kitab yang nyata, Lauh Mahfuz. Masya Allah, saking Allah itu maha mengetahui. Kadang kita bahkan ketika terhalang tembok pun kita sudah tidak mengetahui siapa yang di balik tembok itu, tapi Allah tahu. Allah maha tahu. Bahkan semut yang hitam ketika malam hari terletak di batu yang hitam dan tidak disorot oleh lampu pun Allah mengetahui. Masya Allah. Allahu Al-Alim, Al-Khabir, sifat Allah lagi. Nama-nama Allah yang kedua yaitu Al-Khabir. Al-Khabir artinya maha teliti, atau kalau di buku kalian namanya maha waspada. Allah meneliti, maha teliti
terhadap semua ciptaannya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan berjuta-juta makhluk, semuanya berfungsi sesuai dengan apa yang dikehendaki. Penduduk Indonesia saja itu 2.600.000 sekian ya. Itu penduduk Indonesia saja. Beribu-ribu makhluk di bumi ini semua Allah ciptakan tanpa ada yang mirip sekalipun ya. Pasti berbeda. Kalau satu pabrik, misalnya satu pabrik mainan, bikin satu produk, pasti ribuan banyak yang sama. Nah, ketika ada kamu pakai sandal misalnya, ada temanmu pakai sandal yang sama juga karena satu pabrik, tapi Allah beda. Allah beda. Ribuan makhluk dengan wajah yang beda. Masya Allah, itu merupakan kekuasaan Allah yang tidak bisa tertandingi. Ini adalah surat At-Taubah ayat 16. Kamu bisa dicek di Qur'anmu sendiri. Wallahu khabirum bima ta'malun. Dan Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Masya Allah, teliti sekali. Ketika membuat manusia, wajahnya, matanya dua, terletaknya di atas. Coba bayangkan ketika matamu ini, ketika hidungmu misalnya ya, hidungmu ini lubangnya di atas, maka tidak sempurna kalian. Bisa-bisa ketika hujan nampung air ya. Nah, itu. Maka Allah maha sempurna. Allah maha al-khabir. Lanjut. As-Sami' artinya maha mendengar. Allah Subhanahu wa taala maha mendengar semua suara apapun yang ada di alam semesta ini. Dengaran Allah Subhanahu wa taala tidak terbatas, tidak ada satu pun suara yang lepas dari pendengarannya. Hal ini sesuai dengan firman-Nya Al-Baqarah surat kedua ayat 256. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu sami'un alim. Dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Ketika manusia saja, kita ya, kalau misalnya mendengarkan suara yang kecil saja, kadang-kadang pakai alat bantuan yaitu headset, ataupun orang yang misalnya tidak bisa mendengar pakai alat bantu itu ya. Nah, itu karena tidak sempurna, karena yang sempurna adalah Allah As-Sami', mendengar. Bahkan yang kita bicarakan di hati, Allah itu tahu. Nah, ya, itu jangan sampai kita batin di dalam hati, ya Allah, kenapa sih hidup ini kok gini-gini terus? Jangan, ya. Allah maha mendengar. Yang positif saja, misalnya ya Allah, aku pengen ibu saya, ayah saya ini nanti rezekinya lancar, itu didengar sama Allah. Maka doakan yang baik-baik ya. Guru-gurumu doakan untuk nanti kedepannya biar belajarnya baik. Al-Basir artinya maha melihat. Allah maha melihat segala sesuatu yang walaupun lembut dan kecil. Tadi saya contohkan semut tadi ya. Ketika semut di malam hari di batu yang hitam. Nah, itu Allah tahu. Melihat apa saja yang ada di langit dan di bumi, bahkan seluruh alam semesta ini dapat dipantau olehnya. Ada perintah, ada dari surat Al-Hujurat ya. Ini bacanya Al-Hujurat. Kamu bisa lihat di Al-Qur'anmu, surat ke-49 ayat 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'lamu ghaibas samawati wal ardh. Wallahu basirum bima ta'malun. Ya. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang gaib di langit maupun di bumi, dan Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan.
Nanti kapan-kapan ketika bertemu saya ceritakan banyak kisah-kisah yang bisa diambil teladan. Ketika Al-Bashir ini ada ketika seorang yang jelek kemudian dapat mantu yang cantik karena mengimplementasikan ayat ini. Ya, itu nanti ada cerita nanti. Insya Allah kita bertemu nanti di lain waktu. Hikmah beriman kepada Allah. Ini ada hikmah. Hikmah itu apa sih? Hikmah itu manfaat untuk diambil ke depannya. Apa sih hikmah iman pada Allah? Satu, selalu mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sesuai dengan firman-Nya. Selalu orang yang iman pada Allah pasti mendapat pertolongan dari Allah. Nah, ini kamu baca sendiri ya. Al-Mu'min ayat 51. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya wa yawma yaqumul ashhad. Sesungguhnya kami menolong rasul-rasul kami dan orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia dan pada hari berdirinya sanksi-sanksi, yaitu hari kiamat. Dulu Rasulullah itu banyak yang ditolong karena beriman pada Allah. Nabi Nuh ditolong dari banjir yang besar. Nabi Ibrahim ditolong dari kobaran api ketika dibakar oleh Raja Namrud. Nabi Muhammad ditolong dari serbuan gajah yang mau menghancurkan Ka'bah. Banyak nabi-nabi yang ditolong sama Allah. Masya Allah. Maka kita harus meyakini ketika kita iman pada Allah pasti ditolong sama Allah. Lanjut. Yang kedua hikmahnya yaitu hati menjadi tenang dan tidak gelisah. Hal ini sesuai firman Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Yaitu orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Nah, ini biasanya dibaca ketika sebelum baca la ilaha illallah. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. La ilaha illallah. Nah, itu ya. Itu. Nah, ini adalah dalil di mana orang ketika mengingat Allah itu pasti hatinya tenang. Kamu punya masalah, ingat Allah, ya Allah, kok begini Allah, hati tenang. Ya. Mendoakan orang tua, ingat Allah, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, hati tenang. Ketika orang tua sudah meninggal, misalnya ingat Allah, ya Allah, hati tenang. Masya Allah. Ya, hikmah yang kedua, hatinya tenang. Lanjut, hikmah yang ketiga, sepanjang masa hidupnya tidak akan pernah merasa rugi. Sebaliknya tanpa dibekali iman sepanjang usianya diliputi kerugian. Nah, ini Al-As. Banyak orang mengetahui surat ini tapi tidak dilakukan. Wal as innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Demi masa wal as, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan menasihati dengan kebenaran dan menasihati dengan kesabaran. Ya, tidak akan merasa rugi orang yang beriman kepada Allah. Lanjut. Nah, itu adalah sedikit yang saya bisa terangkan
Mungkin nanti kedepannya ada tugas ataupun apa, insya Allah saya akan sampaikan. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup perjumpaan kali dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.